Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina hajju baitillahil haram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah, fa inna taqwa madaru kulli sa'adah kama anna tiba'al hawa ra'su kulli syaqawa faqad fazal muttaqun. Qala Allah fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala aidan la yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Mustaqim yang senantiasa tercurahkan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya atas dasar iman semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur, untaian kalimah dan perilaku terhadap Sang Maha Khalik. Kalau landasannya iman, maka semuanya menjadi nilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Selaku umat Rasulullah, kita bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar, bisa mengenal Al-Quran sebagai surat dari Allah Subhanahu wa taala, tersebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah selaku rahmatan lil alamin kepada seluruh alam, termasuk alam yang kecil adalah tubuh kita ini. Harapan kita agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengizinkan syafaat yang dititipkan kepada Nabi Muhammad disampaikan kepada kita selaku umatnya, yang endingnya kita hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bulan Dzulhijjah ini adalah bulan di mana pemahamannya ada dua. Kata haji ini maknanya ada dua dimensi. Pertama, haji artinya menuju perjalanan keluar yang disebut dengan ritual. Punya duit, bayar ongkos hajinya, nunggu beberapa lama, lalu berangkatlah sekarang. Untuk apa? Mengenang napak tilas kita mengunjungi Ka'bah Baitullah. Jangan punya keyakinan bahwa itu rumah Allah, maka menjadi rusaklah akidah kita. Sebab Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak sama dengan makhluknya. Yang butuh tempat itu makhluk, yang butuh arah itu makhluk. Jadi Allah itu tidak butuh arah, tidak butuh tempat.
Jadi kalau kita berkunjung ke Ka'bah Baitullah, napak tilas ternyata awal kehidupan kita itu dari situ. Yang diabadikan oleh ayahanda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Bakkah yang kita sebut dengan Makkah. Itu monumen abadinya awal kita kehadiran yang dititipkan oleh Allah melalui rahim ibunda kita. Di Ka'bah itu ada namanya Hajarul Aswad, batu hitam. Itu simbol agar kita mengenal ternyata simbol Hajar Aswad itu kepala. Ketika kita keluar dari rahim ibunda, bukan kaki yang keluar dulu, tetapi kepala. Itulah Hajarul Aswad yang bisa berdarah-darah ibunda kita. Bahkan banyak yang meninggal karena kita keluar dari rahim atas titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ke Makkah tawaf lalu mencium Hajarul Aswad, harus paham dulu apa yang dimaksud kita mencium Hajarul Aswad atau dengan kisbai istilam. Ternyata kita mengenang napak tilas bahwa ruh kita berasal dari situ, yang Allah titipkan kepada rahim ibunda kita. Karena itulah ada doa yang sangat sakral, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena kita dititipkan Allah melalui rahim ibunda, sehingga disimbolkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk Hajarul Aswad. Maka di dalam tubuh kita Hajarul Aswad itu adalah kepala. Kemudian kita tawaf 7 putaran, menggambarkan napak tilas bahwa ruh kita itu berjalan mencari kebenaran ilahi, mencari kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam kitab Zubad halaman 5 dijelaskan, awwalu wajibil insan ma'rifatil ilahi bistiqanah. Karena kewajiban insan yang pertama ketika dia tawaf 7 putaran itu sebenarnya mencari jati dirinya, mencari kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah ada di dalam Ka'bah. Kalau kita berkeyakinan bahwa Allah ada di dalam Ka'bah, maka harus diluruskan, maka menjadi musyrik hukumnya itu. Lalu kita wukuf di Arafah. Wukuf itu harus paham. Jangan hanya sekedar kumpul di Arafah. Masalahnya ada fatwa begini secara syariah, terserah pokoknya gempor ke, nggak bisa gerak ke, yang penting pada tanggal 10 itu ada di Arafah, maka syahlah hajinya. Kita tingkatkan pemahaman wukufnya ini. Jadi yang dimaksud dengan wukuf itu diam, waqafa. Kita kalau baca Quran waqaf kan berhenti. Wukuf itu hanya diam. Apa yang didiamkan? 7 pintu pikiran yang mengganggu kolbu kita yang harus didiamkan, dikonsentrasikan pada saat di Arafah ini. 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, dan 1 mulut. 7 pintu pikiran ini yang harus konsentrasi. Konsentrasi untuk apa? Ma'rifatul ilahi, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui unsur-unsur tubuh kita ini. Jangan sampai kita berkata seperti orang tua dulu, pusing 7 keliling. 7 keliling itu maksudnya 7 pintu pikiran yang mengganggu pikirannya. Mengenal diri kita, bahwa diri kita ada daging dan kulit, bersumber dari tanah, tanah dari Nur Muhammad, Nur Muhammad dari Ahmad, Ahmad dari Allah. Karena Allah berkalam, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan ruh kalian itu dari ruhku sendiri. Mengenal ini ketika wukuf di Arafah, bahwa kita adalah berasal dari ilahi dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukan hanya sekedar wukuf di Arafah lalu kita merokok, ngopi, lalu ngobrol. Karena nggak paham. Bagaimana kita mau menyandang titel mabrur sementara makna wukuf saja tidak jelas. Jadi kalau kita sekarang sudah paham, ketika kita haji maka minimal konsentrasi beberapa jam. 7 pintu pikiran ini lepaskan dari hiruk pikuk kehidupan dunia. Kemudian kita melontar jamarat di Mina. Kalau kita mau nafar awal 2 subuh saja melontarnya. Namanya nafar awal 2 subuh. Kemudian setiap melontar tahallul. Pagi kedua melontar tahallul. Ula, wusta, aqabah. 3 kali 7 kali 2 kalau nafar awal. Kalau nafar sani 3 subuh. 3 kali 7 kali 9. Berapa hitungan batunya? Jangan sampai kurang. Itu bukan hanya fisik melontar syaitan, itu simbol. Yang dimaksud melontar jamarat adalah mengendalikan nafsu di dalam tubuh kita. Imam Ghazali menjelaskan di dalam sebuah kitab Al-Ihya Ulumuddin ada 7 titik nafsu yang harus dikendalikan. Tapi Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi mensyarah bahwa di dalam kitab Qatlul Ghais bahwa minimal 2 nafsu yang sangat berbahaya, ammarah dan lawamah. Karena ammarah dan lawamah itu identik dengan perilaku-perilaku hayawan. Bukan untuk dihilangkan. Kalau nafsu ammarah dan lawamah dihilangkan, kita nggak pengen punya istri. Suami nggak suka dengan wanita. Wanita nggak suka dengan istri. Tidak suka makan, nggak mau tidur. Itu nafsu. Jadi disuruhnya dikendalikan. Makanya ada perintah jamarat. Melontar pertama, kedua, ketiga, 1 pagi. Pagi keduanya jamarat, ula, wusta, aqabah. Kalau nafar ula. Kalau nafar tsani 3-3-nya, 3 hari. Malam ketiganya nafar ula, wusta, aqabah. Itu bukan hanya fisik, tapi kita mengendalikan nafsu. Diperintahkan oleh Allah melalui jamarat, maksudnya mengendalikan hawa nafsu kita. Termasuk juga ayahanda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bukan menggorok Ismail dengan pisau ngekok begitu. Itu hanya simbol, isyarah bahwa kita diperintahkan oleh Allah melalui ayahanda Ibrahim bahwa kita harus mampu mengendalikan nafsu hayawan. Nafsu hayawan di dalam diri kita bukan untuk dibuang, dikendalikan. Kalau kita buang, dosa kita, karena nafsu itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perjalanan ritual dan spiritual. Kalau ritualnya napaktila, spiritualnya ke dalam diri. Karena Rasulullah SAW berkalam, qalbun mu'min baitullah. Hati mukmin itu adalah tempat memandang dan menilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perjalanan haji ke dalam itu yang sangat penting. Jangan putus asa, saya nggak punya duit tidak pergi haji, kalau saya meninggal nggak jadi haji. Tidak. Karena haji yang sepanjang hayat itu perjalanan ke dalam, meniti mengendalikan qalbunya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan diri kita. Tidur, ada zat yang tidak tidur. Kita makan, haus, lapar, lelah, dia tidak. Kenali itu. Itu semuanya direalisasikan di dalam surah Allah, ayat surah Al-Baqarah ayat 255 yang sering kita sebut ayat kursi. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kenali. Dia tidak butuh ngantuk dan tidur. Jangankan tidur, ngantuk saja tidak. Pada saat kita tidur, dia tidak tidur. Pada saat kita lapar, kita makan, dia tidak makan. Pada saat kita haus, kita minum, dia tidak minum.
karena makanannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam diri kita kenali. Itu adalah ruh. Nyawa bahasa daerah kita. Nyawa itu kita tidur, kita pulas, kita mimpi, kita lelah, kita ngantuk. Dia tidak. Bagian dari zat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berkalam, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku hembuskan dari ruhku kepada kalian melalui rahim ibunda. Ini harus dikenali. Ini namanya haji perjalanan ke dalam. Meniti diri. Kalau kita haji berkali-kali, umroh berkali-kali, tidak mengenal siapa Allah dan di mana Allah, maka bagaimana kita akan menyandang haji mabrur? Sementara kita tidak mengenal Allah, buta di dunia, di akhirat pun tidak akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling esensi adalah haji perjalanan ke dalam. Setiap saat kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala agar kita hasanah di dunia wal akhirah. Demikian renungan khutbah kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat agar kita mampu meniti kolbu ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak di blacklist oleh Allah. Hamba yang buta di dunia maka buta di akhirat, tidak jumpa dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma